entah berapa ratus ayat ya yang membicarakan tentang siksa akhirat ya, tentang siksa akhirat. Jenis-jenis siksa di dalam neraka itu begitu beragam. Untuk apa sih Allah menyampaikan itu? Apakah hanya sekedar main-main? Apakah hanya sekedar dongeng kosong? Tidak, dulur ya, tidak. Manusia ini kan menganggap enteng ancaman Allah siksa neraka itu kan karena saking besarnya pengaruh Dajjal di dunia ini. Saking besarnya itu. Karena kalau manusia benar-benar yakin, benar-benar paham akan siksa Allah di akhirat, nggak akan begini gitu. Lalu pengaruh Dajjal itu lewat kenikmatan, iming-iming dunia dan sebagainya, itu diperparah lagi, ya, diperparah lagi dengan pemahaman para ahli agama yang menganggap remeh neraka. Menganggap remeh neraka. Seolah-olah dengan ibadah yang gitu-gitu aja, itu sudah pasti bebas dari neraka. Cukup dengan lafal mengucapkan la ilaha illallah, pasti sudah bebas dari neraka misalnya. Meskipun hadisnya ada ya, tetapi itu tidak bisa diartikan hanya sepotong cukup dengan mengucap itu, karena ucapan itu memiliki konsekuensi gitu loh. Tapi kadang konsekuensinya itu tidak diterangkan sehingga umat ya menganggap enteng seolah-olah cukup dengan itu saja. Itu. Nah, begitu sudah cukup dengan itu saja, maka yang muncul adalah kemudian anggap remeh. Oh, nggak mungkin aku, itu neraka kan untuk orang kafir. Tidak ada pemahaman bahwa bisa jadi diri orang-orang ini kena dengan perilaku A, B, C, D, E, F, G itu, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Nah, sehingga yang disampaikan di situ misalnya ini, dan makanan yang menyumbat kerongkongan. Bagaimana tidak ya? Ada di ayat lain itu disampaikan bahwa makanan orang di neraka itu adalah daging-daging busuk. Yang semua orang karena disiksa sekian lama, maka akan terasa lapar. Tapi begitu diangkat dari neraka untuk dikasih makan, makanan yang disajikan adalah tadi daging busuk atau duri zakum. Ya. Duri zakum itu duri yang hidup dan mencakar-cakar. Sehingga ketika dimakan itu langsung menghancurkan alat pencernaan. Nah, tetapi karena lapar, maka mau tidak mau ya pasti makan. Nah, itu yang menyumbat kerongkongan zaghussatin wa adzaban alima, dan siksa yang amat pedih. Sehingga kadang orang-orang beriman ya yang itu merasa, yang sering saya sampaikan itu ya, milikilah dua gambar. Milikilah dua gambar. Milikilah dua gambar, yang gambar itu menyiratkan empat gambar sih, empat gambar lah, bukan hanya dua gambar. Empat gambar itu adalah dunia dan akhirat dengan kesenangan dan ketidaksenangannya, kemelaratan dunia, kemelaratan akhirat, kemewahan dunia, kemewahan akhirat, siksaan dunia, siksaan akhirat, itu kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Selalulah begitu, punya gambar begitu. Iya tuh. Jadi nanti ketika kita menjalani beratnya hidup di dunia, itu kemudian dibandingkan dengan kayak surat banyak di dalam
ayat-ayat lain kan banyak. Bagaimana beratnya siksaan neraka misalnya dalam surat Al-Waqi'ah aja. Itu kan perbandingannya langsung jelas itu antara surga dan neraka itu ya. Kayak gini misalnya kayak saya ini sekarang ini posisi saya kan di antara perjalanan dari Kabupaten Sarulangun Jambi menuju Kabupaten Muaro ya sama di Jambi, tapi perjalanannya hampir 15 jam tadi. Perjalanan itu disebut komoditas utama yang dibanggakan dan dijadikan andalan yang dijadikan andalan itu kan sehingga jalan itu benar-benar hancur total ya, hancur total. Ya pasti mengeluh lah kalau lewat sini karena dan mobilnya ya kasihan, makanya kemarin itu sebenarnya bukan kegayaan kalau saya mau menyiapkan untuk isi Sumatera ini mobil besar, mobil tinggi ya, itu bukan untuk kegayaan, tapi memang kebutuhan karena ini mobil tenggelam ya, kasihan. Ini sudah bukan jalan lagi tapi apa ini? Nah, yang kayak gitu kadang ya di hati kecil itu mungkin aku nolong ngapain gitu ya, malam gitu kan. Kita harus juga tetap tahajud, mampir ke masjid, nanti masjidnya toiletnya kotor, padahal kita saat itu sudah setelah ngantuk apa segala macam gitu, tapi tetap harus lalu jalan, nanti di jalan juga keluar untuk bangun tahajud ya, capek. Peluk adik aja ya. Sakit. Sakit ya. Halo, Husnul Yakin. Mic-nya dimatikan, ganggu yang lain. Nah, ada penyiksaan. Gambar itu selalu ada ya, selalu muncul gitu. Nah, sehingga yang harus saya dan sampean pahami bersama supaya apa? Itu tadi nggak menjadi orang-orang kayak Fir'aun itu. Kenapa? Karena ketika yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila, nanti kalau sudah gunung kita itu. Iya toh? Apa-apa itu. Kenapa Fir'aun?
Suaranya Gus Glory hilang nih. Maaf Pak, sepertinya Gus Glory itu kan masih di jalan, jadi sinyalnya keluar masuk. Oh, ngaten toh. Gua cari istri yang Nggih, mengerti. operator. Lagi ada gangguan, Mas. Jadi kita bentar lagi, mungkin Gus Glory juga masih mencoba Iya. buat masuk ke Zoom lagi.
Ya, masih terputus. Jadi bisa dengar suara saya? Nggih, sampun Gus. Bener. Jadi ketika kita mengalami keberatan ya, keberatan dalam beramal ya, apapun lah. Misalnya ketika hendak bersedekah, ketika hendak sholat tahajud, ketika hendak apapun, itu ayo dibandingkan dengan beratnya siksa di akhirat. Ya. Sehingga itu nanti akan ketika kita ada perbandingan, itu akan terasa ringan. Gitu. Orang-orang kayak Fir'aun yang dicontohkan dalam ayat ini, gitu. Ketika Allah mengutus Rasul kepada orang Mekah berupa Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya Allah juga sudah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul juga, yakni Musa, didustakan. Alasan pendustaannya Fir'aun dan alasan pendustaannya kaum kafir Mekah itu sama, hampir sama. Ya apa? Ya itu tadi, karena nggak percaya akhirat. Gitu. Ketika misalnya dibilang ada surga, ada neraka. Ketika dibilang ada siksa, ada pahala. Apa sih Muhammad? Sama dengan ketika Fir'aun juga begitu. Jadi, padahal nanti jawaban-jawaban umat itu, para nabi, para rasul itu akan jadi saksi. Maka ketika fa'asa Fir'aunur Rasulah, ketika Fir'aun kemudian mendustakan Rasul Musa, fa'akhadnahu akhdahu wabila, maka kami siksa mereka dengan siksa yang sangat berat. Nah, ini dulur, ayo sekarang ini kita memang tidak mengaku Fir'aun ya, atau tidak berlaku seperti Fir'aun. Tapi sebenarnya Fir'aun dalam konteks filosofi hidup itu kadang muncul ingin berkuasa, tidak mau diremehkan sama yang lebih kecil, dan seterusnya. Nah, sikap-sikap itu muncul seringkali ya dipicu oleh tadi itu. Oleh karena keyakinan kita terhadap akhirat itu masih tipis, masih hanya ada di kulit. Gitu. Maka tipsnya menurut saya itu tadi, ketika kita punya perbandingan, hal-hal yang akhirnya membuat kita itu cuma gitu aja kok. Gitu. Karena kalau kita nggak punya perbandingan, semuanya terasa berat. Yang sering saya sampaikan itu. Kalau orang tidak diberi Allah kekuatan, itu maka mengamalkan ibadah, itu ka'annama yas'adu fis sama. Seperti naik ke atas langit beratnya. Orang naik itulah melawan gravitasi. Semakin tinggi, semakin berat tarian gravitasinya. Maka sampean dan saya juga begitu. Ketika hendak mendaki derajat tinggi di sisi Allah, itu kalau hendak dibarengi dengan kekuatan hidayah dari Allah, beratnya setengah mati. Mau bangun tahajud berat, mau sedekah berat, mau ngaji berat, mau sholat jamaah berat, mau rukun berat. Gitu. Karena harus menurunkan ego. Mau ikut jihad berat. Berat semua. Ada ribuan belenggu setan di kaki-kaki kita. Dalam bentuk sibuknya kerja. Dalam bentuk cinta harta. Dalam bentuk cinta tahta. Dalam bentuk kenyamanan. Macam-macam. Dalam bentuk cibiran tetangga. Dalam bentuk perlombaan dengan kolega, macam-macam. Itu belenggu-belenggu yang memberatkan. Yang merupakan itu tadi, membuat seseorang mengamalkan ibadah itu ka'annama yas'adu fis sama.
seperti naik ke atas langit berat. Nah, jadi ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Entah berapa ratus ayat yang menerangkan tentang siksa, tapi kenapa manusia kok biasa-biasa saja? Ya karena itu tadi. Ya, maka ayo saya ngajak dulur semua untuk dalam keberatan itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya dulur. Jadi perjalanan kami ini tembus Pulau Sumatera, insya Allah tembus ini nanti. Itu ya semata-mata hanya karena itu tadi. Ya Allah, selama ini kami beribadah itu merasa belum pantas untuk terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Sehingga amal apa lagi ya Allah yang bisa saya lakukan? Nah, ketika ada kebutuhan di cabang-cabang SPMAA untuk capacity building di bidang leadership, di bidang administrasi digital, di bidang strategi dakwah, di bidang manajemen keluarga, di bidang desain konstruksi cabang, desain bangunan yang ala syar'i, di bidang strategi dakwah tingkat lanjut, kemudian di bidang bahsul masail fikih, ya saya bisanya itu ya jalan. Berat, ya wis bismillah. Gitu. Jadi, ayo dalam konteks apapun begitu. Sebisa mungkin kita, apa yang bisa kita mampu lakukan untuk memadamkan api neraka itu sejak sekarang. Agar tidak mengenai kita semaksimal mungkin. Jangan jadi seperti Fir'aun, jangan jadi seperti orang Mekah, kaum kafir Mekah saat itu, yang menjadi durhaka dan sombong kepada para rasul yang diutus kepada mereka, karena mereka tidak yakin akan akhirat, karena mereka lebih memilih kenyamanan dunia. Itu kalimat saya terakhir tadi ya, di kajian kali ini. Ya, ini tadi, ayo memaksimalkan waktu kita untuk benar-benar optimalisasi potensi kita, meraih derajat setinggi-tingginya, menumpuk bekal sebanyak-banyaknya selama hayat masih di kandung badan untuk memadamkan api neraka sejak sekarang sebelum kita mati. Ya. Dan juga untuk meraih derajat setinggi-tingginya di sisi Allah jadi sejak sekarang. Itu loh ya. Supaya ini tadi nggak kayak Fir'aun, supaya nggak kayak kaum kafir Mekah yang durhaka karena pada Allah karena terlalu cinta dunia, karena tidak terlalu percaya terhadap akhirat. Maka yang harus jadi pelajaran juga adalah bahwa Rasul itu nanti akan jadi syahidan. Apa itu? Saksi. Jadi saksi. Syahidan itu saksi. Kalau begitu nanti kita memang umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammadlah yang akan menjadi saksi kita. Kan jadi saksi kita. Nah, karena kita tidak hidup bersama Nabi Muhammad, maka ayo dipastikan bahwa catatan hidup kita memang benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Sehingga Nabi Muhammad nanti bersaksi atas kita lah. Kalau nggak kayak gitu kan bahaya. Cuma ngaku-ngaku aja kita ini. Ngaku umatnya Nabi, nanti di akhirat, Nabi antum laisa minni, antum laisa minni. Kamu bukan golonganku, repot toh. Nggak bisa balik dah. Gitu. Makanya dipastikan sekarang kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang benar-benar umatnya Nabi. Kalau ngaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, benarkah sunnah Nabi dan para sahabat yang kita jalankan? Kalau kita ngaku Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad, benarkah sunnah Nabi betul yang kita jalankan? Kesederhanaan hidup, tentang visi keakhiratannya, tentang keteladanan dalam mendidik anak istrinya diajak ke arah mana,
Gitu. Misalnya kita ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sunnah Nabi dan para sahabat. Kadang kita itu ngaku sunnahnya Nabi, ikut Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad. Tapi giliran tentang pola hidupnya ingin ikut Sulaiman, Nabi Sulaiman, gitu kadang. Iya kan? Demikian pula katanya wal jamaah, ikut sunnahnya para sahabat Khulafaur Rasyidin. Tapi begitu diajak hidup, coba lihat hadisnya bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana kehidupan Umar, bagaimana kehidupan Utsman, Ali, yang luar biasa sederhana, hidup habis-habisan untuk agama. Nggak mau dia, langsung ngambil sahabat Abdurrahman bin Auf, gitu, yang kaya raya. Jadi kita ini sakar PDW. Kalau dalam kehidupan kepengen kayak Nabi Sulaiman, engkau nanti di akhirat minta syafaatnya Nabi Muhammad, gitu. Puasa Nah, yang ayo lebih konsisten lagi bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan silakan. Silakan. Ini di sini waktunya panen durian. Jadi kalau Pak Mukhlisin itu sedang makan apa Pak Mukhlisin itu? Saya sedang bawa durian banyak Pak Mukhlisin. Alhamdulillah. Ya. Makan lemet. Gimana? Makan lemet, Gus. Ya. Ini saya sedang berada sudah hampir sampai di tempatnya Pak Marhaban ini. Di tempatnya Pak Marhaban di masjidnya Pak Marhaban. Oke. Berhenti karena nyari sinyal ini. Monggo. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa saya ingin menunjukkan masjidnya Pak Marhaban ke dulur-dulur semua. Ini Pak Marhaban, silakan sambutan Pak Marhaban dari silakan Pak Marhaban. Ini dari Masjid Muaro Jambi. Monggo Pak Marhaban. Nyalakan mikrofonnya. Oke. Ken Denpasar minta oleh-oleh durian tak kamu? Di sini durian murah-murah nih. Durian satu buah cuma 7.000. Oh, besar-besar. Iya. Tapi dikasih durian murah-murah di sini. Kalau di Lampung kemarin nggak ada. Lampung nggak tahu itu nggak ada durian Lampung itu. Dimulai dari Oku Selatan waktunya durian. Kemudian di Jambi juga musim durian. Kayaknya musim durian di mana-mana, murah-murah banget ini. Siapa yang minta dioleh-oleh ini? Jogja, Gus. Kabotan gawane, Gus. Tapi bener ini, buka puasa, buka durian, sahur durian. Memang kalau sudah kayak gitu itu nggak tahu nanti di surga itu duriannya seperti apa. Di sini aja enaknya kayak gini. Dagingnya tebel-tebel. Tak iming-iming saya, memang sengaja pagi ini iming-iming saya. Dagingnya tebel, manisnya nggak manis buatan. Cara bukanya mudah sekali. Oh, enak pokoknya. Sekarang makanya kadang manusia itu tidak kepincut surga itu ya kayak gitu mungkin ya. Oh di sini aja hanya karena durian aja udah lupa surga. Iya, saya godain aja Gus Dharma ini ya, yang dampingi saya ini. Kalau di Paledul itu ada buah apa Paledul? Sawit nggak bisa dimakan Paledul.
Iya, Dulur ya. Jadi ayo selalu kita kita itu Buahnya tadi. di pasar, Ikan Gus. popuyuh, Gus. Apa Pak Lidul? Buahnya di Tempatnya Pak pasar. Dil, ikan popuyuh. Nggih. Buah itu di pasar. Nggih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu menuntun kita dan tetap semangat dulu ya. Taruh 2-4 gambar tadi di hati kita, di beranda kalbu kita, supaya kita selalu punya perbandingan tadi, supaya enggak seperti Fir'aun dan kaum kafir Mekah, supaya kita benar-benar diberi Allah kekuatan untuk naik ke atas langit tadi. Enggak berat lagi, tapi terasa sebagai sebuah kebutuhan, bahkan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan penuh cinta. Tahajudnya, sedekahnya, ngajinya, jamaahnya, jihadnya, dan seterusnya. Boleh saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan dalam kajian kita ini di Perahu SBM. Semoga Allah memberkahi kita dengan ampunan dan ridhonya ila akhiri hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa tanhasdin min al-jinni wa syaitan wa ربنا نجينا ولأصحابنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا اللهم ارفع درجتنا في الدين والآخرة ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك Ya ilmu macam ternyata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا اغفر لنا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak di depan saya ini sedang ada trek yang mogok dan kita tidak bisa lewat ini karena hancurnya jalan ini. Masya Allah, Gus. Memang benar-benar bukan jalan ini, Pak. Iya, Pak Mukhlisin, bukan jalan ini. Apa ini? Kan Lebih parah Sumatera daripada Kalimantan ya, Gus ya. Jauh. Ini loh. Tak tunjukkan nih, sebentar. Nah, ini ada trek yang lagi mogok kayak gini nih. Jadi Gus Glory itu terhebat ada truk mogok itu loh. Iya, ini. Oh, sampai patah itu apa? Nah, ini. Jadi yang meninggal. Ya karena memang dia truk itu memang tonasenya itu kan melebihi aturan ya, sehingga ini jalan antar provinsi loh ya, jadi artinya jalan raya itu, tapi ya hancur ya, penuh kubangan. Jadi kalau gajah rendam di situ nggak kelihatan itu. Jadi ya nggak bisa kalau suruh tenang memang. Selanjutnya Moga ayo bekerja hari Sabtu penuh semangat dan seru. Siap, Gus. Oke. Semangat, komando.